Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Putri dengan NIM 17 016 22 108 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya di sini akan membacakan rangkuman mengenai materi identitas nasional mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu identitas nasional, yang kedua unsur-unsur dari identitas nasional, dan yang terakhir identitas nasional bangsa Indonesia. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Menurut Camim, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri atau kepribadian nasional. Sedangkan menurut Kailan, identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara filosofis yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Dalam konteks Indonesia, menurut Ganaswara, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Menurut Ubaidillah, ada 4 unsur-unsur identitas nasional secara umum. Yang pertama itu pola perilaku. Gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adat istiadat, budaya dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan bergotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya. Yang kedua ada lambang-lambang, yaitu sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga ada alat kelengkapan, yaitu sejumlah perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi, misalnya bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi, bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lainnya. Yang terakhir ada tujuan yang ingin dicapai yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Menurut Winarno, ada 10 unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama itu ada bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua bendera negara, yaitu sang merah putih. Yang ketiga lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima ada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam ada dasar falsafah negara atau dasar negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh ada konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan adalah ada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan ada konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Yang terakhir di sini saya akan membacakan identitas nasional bangsa Indonesia. Jadi pola perilaku masyarakat yang unik salah satunya itu terdapat di Provinsi Jambi, yaitu tradisi yang dinamakan Seloko. Jambi merupakan salah satu daerah strategis yang terletak di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi Jambi dihuni oleh berbagai macam suku, yang salah satunya adalah suku bangsa Melayu atau masyarakat Melayu Jambi yang dalam kehidupannya memiliki tradisi berseloko. Seloko merupakan tradisi lisan yang terwariskan dari kakek ke bapak, lalu ke anaknya atau yang lain, atau bisa berhenti dan tersamarkan karena jarang didengar. Dalam pembacaan seloko, penyeloko biasanya menggunakan pantun atau sejenisnya yang diiringi dengan rima dan metrum, sehingga tidak jarang menarik perhatian bagi sebagian orang yang mendengarkan. Namun, tidak semua orang bisa memahami maksud seloko tersebut, karena dalam pemilihan diksi cenderung menggunakan majas perbandingan atau perumpamaan. Seloko adat Jambi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu seloko hukum adat, seloko adat perkawinan, dan seloko aturan hidup.
Dalam berseloko biasanya berisi pandangan hidup, nilai religius, dan nilai etik yang diungkapkan melalui bahasa Melayu Jambi melalui serangkaian simbol bahasa yang memiliki makna dan tujuan untuk mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pola kehidupan dalam masyarakat, dilihat dari segi pengaruh dan kehidupan sosial kebudayaan daerah Jambi. Oleh karena itu, berseloko bisa dijadikan sebagai sarana sosialisasi agar dapat menyesuaikan diri dalam tata pergaulan masyarakat secara penuh. Tentunya secara substansi dari seloko adat tersebut sangat erat dengan ajaran Islam. Dengan demikian, tidak mengherankan jika model pemerintahan adat tradisional Jambi sangat kental dengan nilai-nilai keislaman yang bercampur dengan budaya Melayu. Nilai-nilai inilah yang menjadi karakteristik khas kehidupan sosial politik masyarakat Jambi sekaligus membedakannya dengan daerah lain. Budaya yang dimiliki oleh masyarakat Jambi tentunya berkaitan dengan pendapat Ujang Chandra yang mengatakan bahwa kebudayaan ialah salah satu identitas nasional bangsa. Jadi, tradisi seloko merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia karena keunikannya yang diterapkan sebagai budaya lokal di Jambi. Dan cukup sekian dari rangkuman yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.